Kalian kebayang gak sih ada seorang anak dendam banget kepada satu keluarga, mulai dari bapak, ibu, dan saudaranya. Perempuan yang dendam ini kita sebut saja Bu Yani. Kali ini terjadi di daerah Banten, tapi saya nggak bisa menyebutkan nama pastinya lah ya, pasti daerahnya. Ada dua orang suami istri yang dendam banget kepada keluarganya. Sebut saja suaminya Pak Heri dan istrinya Bu Yani. Bu Yani ini anak tunggal dan sudah berumur 40 tahun. Selama Bu Yani hidup sampai sekarang, sampai bersuami ya, orang tua Bu Yani ini mengangkat seorang anak laki-laki, sebut saja namanya Dery. Emang si Dery pas diangkat usianya lebih tua dari Bu Yani. Dan kenapa orang tua Bu Yani mengangkat anak laki-laki? Karena emang dari dulu orang tuanya menginginkan seorang anak laki-laki. Lepas dari itu orang tuanya Bu Yani juga pengen anak laki-laki itu meneruskan apa ya, bisnis kerja orang tuanya sih. Tapi ya dari kecil sepertinya Bu Yani juga seperti anak yang gak diinginkan lah gitu ya, seperti kasih sayangnya berlebih kepada anak angkatnya itu, si Dery. Nah, singkat cerita, orang tuanya meninggal pas Bu Yani mau menikah. Pas itu Bu Yani umurnya 30 tahun. Dan yang bikin kagetnya lagi, ternyata semua harta warisan orang tuanya Bu Yani itu cuma buat si Dery dan keluarganya Dery, yaitu istri dan satu anaknya. Pas Bu Yani tahu tentang warisan itu, waduh, jatuh ke tangan si Dery, anak angkatnya itu dan keluarganya. Bu Yani makin murka itu, makin marah dia, murka banget lah sama si Dery ini. Dan yang ngasih tahu itu juga bukannya si Dery langsung, yang ngasih tahu itu malah dari dari pengacara keluarganya tuh. Cuma kalau dari sisi Dery-nya bukannya nggak enak gitu loh, bukan nggak enak, dan berusaha buat ngebagi harta warisannya lah ke Bu Yani, itu malah dia pura-pura diam dan kayak nggak mau tahu gitu loh, kayak nggak mau tahu, seakan-akan dia seneng banget dapat warisan hanya dia aja, hanya si Dery aja sama keluarganya. Nah, anak kandungnya si Bu Yani itu nggak dapet. Nah, setelah si Dery dapat harta warisan dari orang tua angkatnya, si Dery langsung minta izin pindahlah ke Bu Yani ke Jakarta dengan alasan anaknya mau disekolahin di Jakarta gitu. Akhirnya setelah Bu Yani menikah sama Pak Heri, Bu Yani cerita semua tentang Bu Yani dari kecil sampai dewasa, sampai Bu Yani menikah sama Pak Heri ini. Cerita kronologinya lah, kronologi Bu Yani kayak pilih kasih. Terus kenapa sih saya ini anak kandung kok malah warisannya dikasih semua ke anak angkat, walaupun sekecil pun saya nggak dapet. Dan sebenarnya sebelumnya Pak Heri ini mau berusaha netral lah ya, tapi karena Bu Yani bercerita terus, akhirnya Pak Heri ini suaminya ya terbawa emosi juga. Kok bisa ya orang tua seperti itu kan gitu. Akhirnya Pak Heri ini suaminya Bu Yani menyarankan ke istrinya, yaitu Bu Yani, yuk kita ke rumah teman saya, dia bisa mengguna-guna orang. Akhirnya Bu Yani setuju, dan besokan harinya Bu Yani dan Pak Heri ini ke rumah temannya. Ya sebut saja temannya Pak Heri ini
Ki Joyo. Ki Joyo ini terkenal dengan apa ya, bisa menggunakan orang, bisa menyantet orang kayak gitu. Nah, setelah sampai di rumah Ki Joyo, Bu Yani ini menceritakan semualah kejadian Bu Yani dari kecil sampai besar, terus sampai tidak dapat warisannya larinya ke tangan anak angkatnya, orang tuanya. Tapi setelah Ki Joyo mendengarkan cerita Bu Yani dari awal sampai akhir, Ki Joyo menghela napas. Ki Joyo langsung bilang, "Maaf Bu Yani, dulu memang saya dukun untuk spesial mengguna-guna orang, menyantet orang, tapi sekarang saya sudah berhenti melakukan semua itu. Saya ingin hanya sekedar membantu orang-orang yang kesusahan lah. Udah nggak mau menggunakan ilmu hitam itu lagi." Dan Bu Yani dan Pak Heri itu langsung lemes lah, hitungannya lemes, menghela napas panjang. Dikira gagal ini, minta tolong sama Ki Joyo. Tapi Ki Joyo langsung bilang ke Bu Yani dan Pak Heri, "Tapi gini Bu Yani, Pak Heri, saya bisa memberitahu cara-caranya mengguna-guna orang, tapi saya tidak mau ikut terlibat di dalamnya." Nah, Ki Joyo ini langsung memberitahukan ke Bu Yani dan Pak Heri tentang cara-caranya, yaitu memakai media boneka jerami, dan berikut baca-bacaannya. Tapi boneka jerami itu harus dibuat sendiri oleh Bu Yani dan Pak Heri, bukan dibuatkan orang. Nah, setelah boneka santet, boneka jerami itu sudah jadi, maka Pak Heri dan Bu Yani harus menempelkan foto orang yang dituju di kepalanya. Setelah itu diberi mantra-mantra, dibaca-baca, dan ditusuk bagian yang ingin Pak Heri dan Bu Yani tusuk. Misalkan kalau Pak Heri dan Bu Yani menusuk perutnya, nah dia, orang yang dituju itu akan terasa sakit di perutnya, seperti itu. Setelah Bu Yani dan Pak Heri mendengarkan pemberitahuan dari Ki Joyo, setelah itu Bu Yani dan Pak Heri langsung pulang pamit kepada Ki Joyo. Setelah Bu Yani dan Pak Heri sampai di rumah, langsung tuh dikerjain beli jerami dan segala macamnya lah, kebutuhan buat guna-guna atau nyantet si Dery ini dan keluarganya. Setelah boneka itu jadi, boneka ini jadi ada 3, jadi buat si Dery, buat istrinya, dan buat anaknya. Nah, setelah sudah jadi, yang pertama dijalankan sama Bu Yani ingin menjajal, karena dia baru pertama kali ya, belum tahu berhasil apa enggaknya. Nah, si Bu Yani ini menjajal boneka santet dan ditempelkan fotonya si Dery ini. Setelah foto Dery ditempelkan di kepalanya boneka santet ini, langsung tuh Bu Yani mengambil jarum jahit jarum itu panjang, lumayan panjang lah, ditusuklah perlahan di perutnya si Dery ini, di saudaranya itu ditusuk pelan-pelan, tapi sambil si Bu Yani ini memikirkan kejadian-kejadian yang masa lalu yang buat dia kesel banget, benci banget sama si Dery ini. Akhirnya Bu Yani terbawa suasana lah ya, semakin emosi, semakin jarumnya itu tertusuk dalam sekali ke dalam perut boneka itu. Akhirnya Bu Yani berpikir,
kita juga belum tahu ya hasilnya karena kan jauh gitu. Akhirnya selesai ritual itu, menusuk-nusuk jarum ke boneka santetnya, selesai setelah selesai itu duduk di di teras sama Pak Heri. Nggak lama, kira-kira setengah jam ada telepon masuk, buru-buru lah si Bu Yani mengangkat teleponnya. Ternyata yang telepon itu istrinya si Dery. Pas diangkat, istrinya Dery berteriak-teriak histeris sambil bilang, dek tolong dek, itu Mas Dery muntah-muntah, Mas Dery muntah darah banyak banget, dek tolong dek, saya takut, saya bingung kayak mau gimana lagi nih, kan gitu. Nah, istrinya bilang seperti itu. Nah, si Bu Yani ini senyum-senyum lah dengar berita seperti itu dari istrinya, senyum-senyum, wah ini berhasil. Tapi Bu Yani ini pura-pura panik lah di dalam percakapan telepon itu. Ya udah kak, di minumin air hangat kak, minumin hangat. Setelah si Dery reda siuman lah hitungan, soalnya kan udah setengah jam ditusuk-tusuk, udah selesai ditusuk sama Bu Yani itu boneka santetnya. Nah, cerita panjang lebar sama Bu Yani, si istrinya si Dery ini. Nah, Bu Yani ini punya inisiatif ke istrinya si Dery ini, gini aja mbak kan baru pindah ke Jakarta, belum kenal siapa-siapa, mendingan mbak pulang aja lagi ke Banten biar kita urus bareng-bareng Mas Dery. Istrinya si Dery ini berpikir, ya juga sih, aku juga baru pindah di Jakarta dan belum kenal siapa-siapa. Terus dia juga bingung ya, dengan tidak pikir panjang lebar, akhirnya istrinya si Dery ini mengiyakan dan langsung mengajak si Dery dan anaknya masuk ke mobil dan langsung pulang ke Banten. Nah, di rumah si Bu Yani merasa senang sekali itu karena santetnya berhasil melukai si Dery ini. Akhirnya sama suaminya juga senang lah, suaminya si Pak Heri. Singkat cerita si Dery, istrinya dan anaknya sampailah di Banten, di rumahnya Bu Yani. Akhirnya dirawatlah itu si Dery, dikasih minum teh hangat, terus dikasih obat, terus minyak kayu putih kayak gitulah, pokoknya direbain. Akhirnya sudah agak lama itu di kamarnya si Dery, dan Bu Yani mengedipkan mata ke Pak Heri, Pak, yuk kita istirahat, dan gitu. Padahal aslinya ya mau mengerjakan lagi nih. Akhirnya si Bu Yani pamit lah ke Dery dan istrinya, aku masuk kamar dulu ya, udah malam ngantuk. Oh iya. Akhirnya Pak Heri dan Bu Yani masuklah ke kamar, dan di situ dia mengerjakan lagi. Setelah di kamar, Bu Yani dan Pak Heri ritual lah itu untuk mulai lagi mengerjakan santetnya, ritual. Akhirnya untuk kali ini anaknya boneka jerami itu dipasang foto anaknya. Dicobalah anaknya itu ditusuk pelan-pelan kakinya itu loh ya, pahanya itu ditusuk pelan-pelan. Nah, terdengarlah ada jeritan dari samping, kan kamarnya sampingan lah, dari samping kamar anaknya teriak-teriak, ibu sakit, ibu tolong sakit, ibu. Terus sampai sampai terlihat penyok lah pahanya itu, sampai penyok ke dalam itu, saking karena Bu Yani ini
mungkin mungkin terlalu kencang kalau ya menusuk ke jerami foto anaknya si Derry ini. Akhirnya dicabut lagi lah itu, dicabut lagi. Nggak lama teriakan itu reda dan kakinya kembali normal. Akhirnya tidak ada suara lagi, cuma tangisan-tangisan kecil lah anaknya lah. Nah, tapi Bu Yani ini dan Pak Heri ini kurang puas, pengen bener-bener kayak pengen bener-bener menghancurkan keluarganya si Derry ini, mati bisa lah itu. Akhirnya terbawalah suasana emosi, suasana gimana lah pada si Derry-nya ini. Akhirnya tiga-tiganya itu dikerjakan, tiga boneka jerami itu dikerjakan, diritualkan, langsung dipasang foto si Derry, foto istrinya, dan foto anaknya. Setelah dipasang fotonya, langsung Bu Yani dan Pak Heri menusuk itu langsung menusuk jantungnya semua itu. Di bonekanya itu menusuk jantungnya semuanya, semakin keras, semakin dalam, pokoknya terbawa Bu Yani dan Pak Heri terbawa emosi, saking emosinya dia sampai tertawa-tawa dari pas semakin dalam tusuknya. Dan di samping kabarnya Bu Yani itu juga, wah, orang tiga ini teriak sekencang-kencang kesakitan, si Derry, istrinya dan anaknya teriak sampai kayaknya wah benar-benar teriak banget kesakitan. Aduh tolong, semua teriak, wah tolong sakit, ampun sakit, kayak gitulah hitungannya. Nah, dari teriakannya itu sepertinya Bu Yani kayaknya benar-benar menikmati teriakan si Derry-nya itu sama istri dan anaknya, dan tertawalah di situ. Sepertinya udah kerasukan lah si Bu Yani ini dan Pak Heri ini, udah kerasukan sampai seperti itu, dan sampai tusukannya itu tembus ke bonekanya itu, tiga-tiganya tembus ke jantungnya boneka itu. Dan gak lama perlahan-lahan teriakan itu hilang, teriakan dari si Derry, istrinya dan anaknya hilang sunyi. Dan Bu Yani dan Pak Heri mendengar tidak ada teriakan lagi, sunyi. Dia melepas tusukannya itu, menyelesaikan ritualnya itu, dan ingin melihat kondisi dari Derry, istrinya dan anaknya. Ternyata pas dilihat, si Derry, istrinya dan anaknya mati terkapar bersimbah darah. Astagfirullahaladzim, sungguh kejam Bu Yani dan suaminya ini. Tapi kalau kita gini kawan, kalau kita melihat cerita ini, kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Bu Yani ya, karena bagaimanapun juga Bu Yani itu kan anak kandung. Seharusnya kan orang tuanya ini memberi hak penuh kepada anak kandungnya, dan ke Derry-nya ini ya paling berapa persen lah, seharusnya seperti itu. Kenapa Bu Yani malah tidak dapat warisan dari orang tuanya itu? Ini bapaknya, orang tuanya ini ikut andil salah dosa ini untuk masalah seperti ini. Nggak boleh seperti itu. Dan si Derry juga, kenapa sih dia kan harusnya kan tahu, dia kan anak angkat, dan Bu Yani ini anak kandung, kenapa nggak membaginya aja gitu loh. Nah, si Derry juga aduh gimana ya pemikirannya gitu. Akhirnya kan seperti ini.
walaupun Bu Yani berhak lah hitungannya, tapi tidak diharuskan untuk untuk melakukan hal seperti inilah, melakukan seperti ini sampai menghilangkan nyawa orang, apalagi tiga nyawa. Kasihan yang tidak tahu kan, kasihan seperti istrinya, seperti anaknya, apalagi anaknya itu kan kasihan. Nah, saudara-saudaraku, dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini, supaya kita selalu menguatkan iman, menguatkan jangan sampai terlena lah untuk masalah hal-hal yang seperti ini. Kalau ada apa-apa, kita rembuk bersama keluarga. Jadi ada jalan keluarnya lah, seperti itu. Tidak langsung memvonis untuk dendam seperti ini. Oke, sekian dari saya, cerita misteri ini, dendam keluarga. Semoga terhibur dan semoga menikmati. Terima kasih yang sudah mampir dan menonton video saya, menikmati video saya. Semoga kalian semua, saudara-saudaraku, semoga sukses selalu, semoga berkah selalu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ingin memantau terus video saya, ya tolong dipencet lonceng notifikasi, jadi bisa melihat video-video saya yang baru-baru. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan.